Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa 3M-nya. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang teori tentang investasi, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggota 1. Feviana Endasari, yang kedua Rafika Apri Putri Herdianti, yang terakhir Tri Vigowati. Nah, sekarang kita bahas ya, pengertian investasi itu apa sih? Kira-kira kalian tahu nggak? Yuk, kalau nggak tahu kita simak ya. Nah, pengertian investasi menurut Sadono Sukirno itu merupakan suatu pengeluaran atau pembelanjaan, penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya, menurut Sunnariah, investasi merupakan suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki atau biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Yang selanjutnya, jenis pengeluaran investasi. Yang pertama, investasi tetap bisnis. Investasi ini mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam produksi. Yang kedua, investasi residensial meliputi rumah baru yang orang beli untuk ditinggali dan tuan tanah yang akan menyewakan pada orang lain. Yang ketiga, investasi persediaan mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, yang selanjutnya, kriteria investasi. Kriteria investasi ada 4. Yang pertama, payback period. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Yang kedua, benefit atau cost ratio. B atau C ratio mengukur mana yang lebih besar biaya yang dikeluarkan dibanding hasil output yang diperoleh. Yang ketiga, net present value. Net present value adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah disesuaikan dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai faktor diskon. Yang keempat, internal rate of return. Internal rate of return adalah nilai tingkat pengembalian investasi dihitung pada saat NPV sama dengan 0. Yang selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu apa sih? Kira-kira pertumbuhan ekonomi itu merupakan salah satu indikator dari keberhasilan ekonomi. Akan ada pertumbuhan ekonomi jika ada pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi itu mengakibatkan perubahan-perubahan pada sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu juga ditandai dengan naiknya produksi nasional, pendapatan nasional, dan pendapatan per kapita. Sedangkan menurut Jaris, pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto per kapita atau PDRB per kapita. Berikut faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam lainnya. Yang kedua, jumlah dan mutu dari pendidikan dan tenaga kerja. Yang ketiga, barang-barang modal dan tingkat teknologi. Yang keempat, sikap sosial dan sikap masyarakat. Karakteristik pertumbuhan ekonomi. Menurut Al-Tarikh, Islam harus mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. Karakteristik tersebut adalah 1. Komprehensif atau al-syumul. Yang kedua, berimbang atau tawazun.
Yang ketiga, realistis atau waqi'iyah. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, mencukupi atau kifayah. Yang ketujuh, berfokus pada manusia atau gaya tuha al-insan. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik, yaitu teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi Harrod and Domar menjelaskan bahwa apabila suatu negara menginginkan pertumbuhan ekonomi yang mantap, maka dampak permintaan yang muncul akibat penambahan pada investasi harus diimbangi dengan dampak penawarannya. Nah, yang selanjutnya, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Ada 4 unsur penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses. Yang kedua, pembangunan sebagai perubahan sosial. Yang ketiga, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang keempat, pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Dampak pembangunan ekonomi. Dampak positifnya, 1. Pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga akan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri. Sedangkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis. Yang keempat, pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam hal ini dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan sangat pesat. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik sehingga menyebabkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, industrialisasi menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. Yang ketiga, tersingkirnya habitat alam, baik itu alam hayati atau hewani. Yang keempat, terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah dari ketidakdisiplinannya manusia. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya subscribe, like, and comment. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.